kasih Anda masih bersama dengan kami di Editorial Media Indonesia. Saat ini kami telah terhubung dengan Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, Dr. Lia G. Partakusuma. Dr. Lia, selamat pagi. Apa kabar, dokter? Selamat pagi, baik, alhamdulillah. Baik, dokter, dari Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia sendiri melihat kesigapan dari rumah sakit sendiri untuk COVID-19 ini seperti apa, dokter? Ya, jadi kalau kita dari Persi selalu menyampaikan kepada teman-teman di rumah sakit melalui Persi daerah atau wilayah, itu agar rumah sakit itu selalu update dalam hal SOP. Yang pertama, jadi apa standar prosedur itu kalau kita lihat juga dari WHO kan kadangkala ada perubahan-perubahan dan juga diturunkan oleh Kementerian Kesehatan, mungkin ada sedikit perbaikan-perbaikan, mengingat virus ini kan virus baru juga di dunia. Jadi yang pertama tentu kita bilang bahwa rumah sakit harus updating dalam hal standar operating procedure. Terus kemudian yang kedua adalah rumah sakit memang harus mempersiapkan betul-betul mengenai sarana dan SDM-nya. Oke. Tidak mudah untuk menyiapkan ini karena tentu rumah sakit itu kan sudah ada tugas yang normal yang rutin ya. Dan kemudian ini harus dibebankan untuk isolasi tersebut. Nah, di rumah sakit memang ada isolasi, pada umumnya ada hampir semua rumah sakit, tapi tentu jumlahnya itu tidak dalam jumlah yang banyak. Nah, itulah sebabnya sarana harus khusus, SDM juga harus khusus. Karena alurnya Baik, dokter, alurnya pun berbeda ya. Prosedur, protokol, dan kemudian mungkin simulasi, apakah rumah sakit di Indonesia ini paling tidak sudah betul-betul paham begitu, sudah tahu betul mengenai bagaimana ketika kemudian nanti ada resiko ketika kedatangan pasien yang punya potensi tinggi sebagai pasien COVID-19 ini, dok? Iya, jadi kalau alur di rumah sakit ini, kita kan masuknya ada 2 pintu, lewat emergency atau lewat poliklinik. Nah, kita sudah menganjurkan bahwa di setiap IGD atau emergency atau gawat darurat ini mempunyai ruang isolasi juga. Jadi artinya apabila pada waktu screening awal itu ada kecurigaan, tentu biasanya kita akan usahakan dipisah dari pasien lain. Itu yang mungkin yang awal yang dipesankan. Nanti setelah itu kita lakukan prosedur pemeriksaan dan sebagainya. Apabila bisa ditangani di rumah sakit tersebut, maka akan dimasukkan ke ruang isolasi di sana. Apabila tidak, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang punya fasilitas. Itu yang dilakukan sementara ini ya. Dan untuk simulasi mungkin memang ada beberapa rumah sakit yang sangat baik hubungannya dengan pemerintah daerah setempat, sehingga sudah mulai melakukan simulasi-simulasi seperti itu. Tapi ada juga yang belum memang. Nah, ini yang mungkin kami anjurkan, mudah-mudahan kalau ada teman-teman rumah sakit yang mendengarkan atau mengikuti acara ini, kami sangat himbau dari Persi, lakukan simulasi itu. Jadi simulasi tidak sendirian, tetapi harus komunikasi, harus bekerja sama dengan lintas sektoral, terutama pemerintah daerah setempat. Jadi libatkanlah seluruh potensi yang ada di daerah tersebut. Apakah ini artinya bahwa masyarakat yang mungkin mengalami gejala ringan begitu yang mirip dengan COVID-19 ini tidak perlu langsung ke rumah sakit rujukan yang disebutkan punya rujukan sebagai rumah sakit untuk khusus pasien corona begitu, dokter? Iya, jadi sebaiknya masyarakat juga memahami bahwa rumah sakit itu ada keterbatasan. Nah, tetapi masyarakat akan diminta waspada apabila ada keluhan, misalnya adanya demam lebih dari 38 derajat Celcius, adanya keluhan saluran napas seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau sesak, atau juga dan juga itu pakai dan ya, mempunyai riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir, atau mungkin kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif, atau kalau dia bekerja di sebuah fasilitas kesehatan yang merawat orang COVID-19 atau pernah mengunjungi fasilitas kesehatan tersebut. Nah, apabila mereka atau masyarakat punya keluhan seperti itu, maka dia harus melaporkan ke rumah sakit. Tapi bila tidak, mohon kiranya bisa memantau diri sendiri. Kalau memang dia tidak ada keluhan, mungkin bisa misalnya memantau suhu tubuh dalam 14 hari, kalau perlu dicatat nih, hari tanggal pertama saya datang dari luar negeri misalnya, saya tidak panas berapa, itu dicatat aja pemantauan diri sendiri, itu saya rasa sangat penting. Jadi tidak panik cepat-cepat ke rumah sakit ya.
Baik, Dokter Lia, semoga kemudian imbauan dari Anda dicermati baik dari rumah sakit dan juga dari masyarakat. Terima kasih Dokter Lia telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Dokter. Ya, terima kasih. Mas Kohar, sebelum kita jeda, pesannya adalah kita pengen membuat rumah sakit ini selalu siap dan sigap, tapi kita juga tidak ingin membuat masyarakat panik dan kemudian ketika punya gejala yang sedikit sekali, minor, terus langsung ke rumah sakit. Ya, ada 2.800 lebih rumah sakit. 2.813 itu di akhir 2018. Mungkin sekarang sudah hampir 2.900 jumlahnya. Nah, dari sebanyak itu diharapkan semuanya itu sudah melakukan simulasi-simulasi. Sebagaimana tadi anjuran Ibu Dr. Ida itu. Mereka berkolaborasi dengan pemerintah daerah, berkolaborasi dengan lintas sektoral untuk melakukan simulasi-simulasi kalau terjadi atau ada orang dengan keluhan yang sama persis dengan COVID-19. Itu sama seperti di editorial ditulis, kita menyiapkan diri ketika hendak ada kebakaran. Meskipun tidak ada kebakaran, kan tetap harus dilihat. Ada hidrannya jalan atau tidak, airnya bisa dipakai atau tidak, semprotan untuk api bisa dipakai atau tidak, semuanya harus dipersiapkan. Nah, begitu pula ketika corona. Ketika semua rumah sakit dari 2.800 lebih nanti itu sigap, maka akan lebih ringan. Nah, bagi masyarakat tentu saja kan tadi diharapkan, kalau memang cuma keluhannya batuk biasa dan dia tidak pernah melakukan kontak atau perjalanan yang memungkinkan dia untuk terkena corona, ya atasi sendirilah. Misalnya dengan obat warung dan sebagainya yang mungkin, atau dengan pola hidup yang lebih sehat, dengan makan yang bergizi, asupan yang bergizi, sehingga imunitas tubuh itu menjadi meningkat. Tapi kalau kita cermati kan sudah banyak sebetulnya Mas Kohar yang kemudian sudah waspada ya, bahkan di mal-mal, rumah sakit sekarang sudah ada thermal scanner begitu ya. Paling tidak kesigapan itu tidak hanya di rumah sakit tapi juga di kalangan masyarakat sudah mulai terlihat sebetulnya kan Mas Kohar kan? Betul. Nah, yang paling penting adalah saling mengingatkan, saling kerjasama, saling memberitahu bagi mereka-mereka yang belum tahu. Karena kan sudah mulai berseliweran isu bahwa itu COVID-19 itu akan tertular melalui udara dan seterusnya. Padahal kan bukan seperti itu kan, harus ada kontak langsung. Pembicaraan dalam jarak yang taruhlah 3 meter ya agak susah untuk kemudian terkena kontak. Tetapi kan di tempat-tempat di mana orang banyak berkerumun, kan kemungkinan terjadi misalnya orang batuk atau apa yang kemudian menempel di dinding di tempat itu, kemudian kita pegang lalu kemudian tanpa sadar kita mengusap muka, potensi itu ada. Karena itu kan kewaspadaan itu menjadi sangat lebih penting. Baik, Mas Kohar, kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita akan langsung menyapa penelpon pertama kita pada pagi hari ini. Pemirsa, ada Pak Nugroho dari Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kohar, selamat pagi Bung Kevin. Pagi, Pak Nugroho. Selamat pagi Indonesia supaya tetap semangat. Bencana ini adalah suatu kuasa alam, bagi kita kuasa Tuhan untuk menjaga keseimbangan hidup. Ibarat corona ini kayak gempa bumi skala tinggi, pandemi ini. Akibatnya ada tsunami. Nah, sekarang di gempanya yang di pusat sana sudah menurun, sudah tidak besar. Tetapi tsunami-nya sekarang yang sampai ke kita, sampai ke Korea, ke Iran. Nah, sekarang Indonesia pun harus siap menghadapi tsunami itu. Cara bijak menghadapi tsunami adalah ya minggir dari pantai, menghindar naik ke yang tempat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita terjebak, ya kita harus siap dengan cara yang terbaik. Untuk itu, hindarilah yang pertama, orang atau sumber-sumber yang bisa menularkan. Saya senang dengan cara baru memberi salam, nggak usah cipika-cipiki dan salaman. Itu cara barat.
kita kembali pakai tangan yang diacungkan itu. Itu satu cara yang baik juga. Yang kedua, rumah sakit, orang-orang, masyarakat harus disiapkan untuk menghadapi itu. Kalau saya lihat di videonya, ada orang yang tiba-tiba jatuh di rumah makan karena COVID, kayak di Wuhan. Nah, bagaimana menanganinya? Bagaimana mengisolasinya? Ini yang harus dilakukan dengan sosialisasi. Inilah protokol yang harus benar-benar disampaikan pada masyarakat dan rumah sakit. Sehingga kita siap untuk menghindari korban-korban yang tidak perlu. Saya kira inilah yang harus kita. Tapi kita tetap semangat. Oke, baik. Terima kasih Pak Nugroho. Kita beralih ke Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Ondo Selitonga dari Bekasi. Ya, silakan Pak. Tidak hanya rumah sakit yang harus siap, tapi APBD, APBN, SDM, dan mental juga dari para petugas di rumah sakit itu harus siap. Protokol sudah dibuat, yang perlu standarisasi antar rumah sakit harus sama. Bagaimana implementasinya? Jangan nanti di rumah sakit A bayar, di rumah sakit B gratis misalnya. Untuk memitigasi COVID-19 ini harus dari semua sektor. Tapi jangan pula jadi ajang politik. Saya lihat nanti arah-arahnya adalah apalagi mau pemilu kada nanti ya, jangan sampai itu dibawa-bawa. Pemerintah harus segera menyadarkan masyarakat agar tidak panik buying, tidak panik doing. Ya, sekarang kita lihat itu memborong masker, memborong bahan sembako dan lain-lain. Jangan sampai terjadi panik doing itu, maksud saya semua nanti jadi dilarang, ibadah dilarang, sekolah dilarang. Pemerintah harus melihat situasinya di mana dan lokasinya bagaimana. Dan harus benar-benar mensosialisasikan agar tidak terjadi panik doing, panik buying. Itu seperti saya sebenarnya sampai sekarang tidak tahu umur daripada bencana COVID ini bila terpapar di satu benda berapa menit, berapa jam. Jadi kita tahu kalau memang itu selama 24 jam atau 1 minggu itu kita tahu. Barangkali juga perlu disosialisasikan agar masyarakat tahu. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ando dari Bekasi, Jawa Barat. Mas Kohar, itulah kemudian dua penelpon kita tadi menyampaikan pendapat. Tapi begini Mas Kohar, saya membayangkan bahwa karena kemudian ada banyak informasi mengenai COVID-19 itu banyak masyarakat yang kemudian berbondong-bondong datang ke rumah sakit dan meminta untuk diperiksakan dirinya apakah punya COVID-19 atau tidak. Nah ini rumah sakit itu siap tidak kemudian ketika menerima banyak itu yang harus selalu disimulasikan, Egan. Jadi misalnya begini, ada orang datang, dia melaporkan bahwa dia baru saja melakukan perjalanan beberapa hari yang lalu ke luar negeri misalnya. Sementara suhu badannya naik, dia pertama harus langsung diperiksa berapa, kalau nanti tandanya misalnya 38 derajat, dia pilek, batuk, seketika itu juga harus langsung ditangani. Nah, bagaimana penanganannya sesuai protokol itu yang harus dilakukan simulasinya secara bersama-sama. Kalau tidak dilakukan secara bersama-sama, simulasi, pada kebingungan nanti. Kalau benar-benar ternyata dia positif, bagaimana? Nah, kalau kemudian setelah itu dia dirujuk, dia harus dirujuk kemana? Itu juga harus diketahui. Nah, bagi masyarakat sendiri, ya ketika dia merasa badannya tidak enak, tetapi dia tidak pernah melakukan kontak, tidak ada riwayat perjalanan, ya tentu saja seperti tadi saya katakan, lakukan penanganan dini secara sendiri, ya periksakan puskesmas untuk setidak-tidaknya memeriksakan suhu tubuh. Kalau sudah ternyata suhu tubuhnya fine-fine aja atau baik-baik saja, ya tidak perlu berlebihan juga, karena memang ya kita ini kan negara tropis, relatif tingkat penyebarannya insya Allah tidak sama lah dengan negara-negara yang kita sebut seperti kayak Iran, Korea Selatan, Cina, kemudian juga Jepang, atau bahkan Italia, gitu, yang negara-negara dengan cuaca yang dinginnya lebih sangat gitu. Tapi kalau negara-negara seperti itu, kenapa kemudian Mas bisa cepat sekali penyebarannya? Ini kan kita juga khawatir ya, pasti ada yang mengkhawatirkan, wah kalau kita di tahap awal, wah jangan-jangan kemudian kita bisa sampai Italia yang tahu-tahu sudah 100 sekian begitu yang jumlah. Pengalaman yang sudah ada ketika ada wabah SARS, ketika ada wabah MERS, yang tingkat penyebarannya kira-kira sama, yang itu dua wabah sebelumnya juga disebabkan oleh virus namanya corona, hanya kodenya saja yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa tingkat penyebaran di negara-negara subtropis atau negara tropis itu tidak sedahsyat di negara-negara yang tingkat
suhunya lebih dingin. Nah karena itu hal-hal seperti ini publik harus diberitahu oleh mereka yang punya kompetensi, oleh mereka yang punya otoritas. Mereka misalnya kayak tadi ada yang menanyakan Pak Ondo Slitong, sampai berapa menit, sampai berapa jam, misalnya ada seorang yang sudah ternyata belum diketahui dia positif corona, tetapi sebetulnya dia sudah kena corona, dia batuk, lalu dia ludahnya mengenai benda, mengenai tembok, sampai berapa lama tembok itu menularkan ke orang lain? Apakah dalam waktu 14 hari sama ketika inkubasi atau bagaimana? Itu semua harus detail dan itu protokol hal-hal semacam ini harus dijelaskan pada masyarakat sampai pada level yang paling bawah supaya apa? Supaya waspada. Ini semua kan demi untuk mitigasi bencana. Akhirnya kan tetapi juga jangan terlalu panik, terlalu berlebihan, seolah-olah kita ini akan rontok semua karena kena virus itu. Enggak juga, karena faktanya dalam proses perjalanan sampai detik ini ditemukan 4 orang, baru 4 orang, dan itu pun kondisinya sudah membaik. Artinya kan berita tentang bahwa corona ini bisa disembuhkan, itu juga harus terus digaungkan. Sampai saat ini sudah ada 55.000 orang yang sembuh dari 90.000 lebih yang kena di 90 negara. Itu artinya tingkat kesembuhannya itu sangat besar dibanding dengan tingkat kematian yang mati memang selalu ada setiap hari 3.000 sampai saat ini lebih dari 3.000 lah, 3.300-an. Artinya ketika yang sembuh ini juga disampaikan kepada publik dan ternyata bagaimana cara mekanismenya sembuh, itu akan lebih bisa menenangkan pada masyarakat. Oke, tapi masih ada yang khawatir Indonesia agak terlambat nih, Mas Kohar. Kalau sekarang baru mulai panik ketika ada virus corona udah positif ada. Sekarang baru ribut-ribut bagaimana kemudian prosedur, simulasinya. Nah itu seperti itu tidak sih sebenarnya Mas Kohar kelihatannya? Kalau yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan kan sebetulnya sudah lama. Sejak sebelum kasus itu terjadi di Indonesia, dinyatakan positif ada di Indonesia, beberapa langkah-langkah kan sudah dilakukan. Ketika memulangkan orang dari Wuhan, WNI dari Wuhan, ketika menyetop perjalanan dari Indonesia ke Cina, ke Tiongkok, atau menyetop perjalanan dari Tiongkok ke Indonesia, lalu kemudian dilanjutkan dengan yang lain, itu adalah sebuah langkah yang sudah dilakukan, tetapi memang belum sempat dikomunikasikan secara masif pada publik. Nah, inilah saatnya sekarang meyakinkan kepada publik supaya publik juga waspada, supaya tetap berada di level yang pertama sajalah. Ada yang kena tetapi bisa sembuh dan tidak sampai menimbulkan kematian. Baik, Mas Kohar, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, kesigapan rumah sakit ini juga ada baiknya kita diimbangi juga dengan kesigapan masyarakat juga, Mas. Ini jangan sampai rumah sakitnya sudah sigap, sudah siap begitu, tapi kemudian masyarakatnya nggak siap dan juga nggak sigap. Banyaknya informasi yang beredar di media sosial, mungkin juga informasi yang terbatas begitu membuat masyarakat memang asing dan tidak tahu bagaimana kemudian menangani virus seperti ini. Bagaimana Mas menurut Anda? Kuncinya itu sebetulnya semuanya ada pada literasi. Kalau masyarakat kita sudah melek literasi, maka virus apapun, peristiwa apapun, bencana apapun, itu akan disikapi dengan sangat rasional. Problemnya adalah literasi kita memang sangat rendah. Sehingga begitu ada informasi baru, itu langsung heboh, langsung panik buying. Dan kehebohan, kemudian kepanikan, kecemasan, itu tidak mengenal strata pendidikan. Siapapun, bahkan seorang dengan level profesor sekalipun, kalau dia tidak terbiasa dengan literasi media, bisa saja terpapar dengan informasi yang hoax, informasi yang salah. Dan ini yang senantiasa mengiringi masyarakat pada era post-truth, seperti sekarang ini. Era ketika orang itu lebih senang menyebarkan sesuatu supaya dia heboh, lalu sesuai dengan keinginan, bukan fakta yang sebenarnya. Tidak ilmiah begitu, Mas? Tidak sesuai fakta lah, intinya gitu paling tidak. Nah, kalau faktanya tidak seperti itu, lalu hanya sesuai dengan keinginan, ya maka akan, kalau kita literasi rendah, kita akan termakan itu. Soalnya kemarin ada juga, Mas, yang sebuah lembaga yang mengatakan COVID-19 ini karena
makan babi begitu. Ini kan informasi yang tidak ilmiah, betul. Bukan WHO yang mengeluarkan, bukan orang profesional. Nah ini kan, tapi efeknya menimbulkan kepanikan, Mas Kohar. Nah, hal-hal semacam ini kan mestinya tidak terlalu dikembangkan di dalam masyarakat yang rasional. Masyarakat yang rasional, dia akan lebih menyaring dulu informasi-informasi yang datang pada mereka. Apalagi situasi seperti sekarang ini, ketika informasi dengan sangat mudah diakses, ketika hampir semua orang di Republik ini memiliki smartphone yang bisa mengakses media sosial, bisa bermain di media sosial. Nah, pada titik ini apa yang perlu dilakukan publik adalah mengecek dan mengecek. Siapapun membaca informasi harus mengecek dulu sebelum menge-share, sebelum dia membaginya dengan yang lain atau menyampaikannya kepada yang lain, gitu kan. Termasuk tadi isu-isu seperti itu, misalnya. Dulu ada wabah ini adalah merupakan kutukan dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam ini yang mistis, yang tidak rasional, itu juga harus ditekankan kepada masyarakat karena itu sumber dari terjadinya kecemasan yang berlebihan. Ketika orang cemasnya berlebihan, maka imunitas tubuhnya makin drop. Ketika imunitas tubuhnya makin drop, ya benar saja dia bisa kemudian terkena COVID-19. Gitu. Tapi kita mudah-mudahan dengan kesigapan rumah sakit, dengan kesigapan berbagai macam elemen yang ada di Indonesia, kita tetap bisa menahan pada level 1 ini sajalah. Artinya pada beberapa yang sudah positif kena, tetapi mereka akan bisa sembuh. Dan akhirnya kita bisa melalui ini dengan selamat. Mudah-mudahan nanti begitu musim kemarau datang di bulan April atau akhir April atau Mei, semuanya sudah selesai. Gitu. Amin, Mas. Terima kasih telah bergabung sama kami pada pagi hari ini. Mas, terima kasih. Selamat pagi. Pemirsa, alih-alih sebatas menyiapkan ruangan isolasi, manajemen rumah sakit harus melatih seluruh awak menghadapi keadaan darurat corona pada skala komunal. Sama seperti melatih kesigapan menghadapi kebakaran, rumah sakit harus sigap jika ledakan corona suatu saat datang. Kita mendukung dengan sangat mengapresiasi jika rumah sakit proaktif menggelar emergency preparation drill khusus untuk menghadapi kasus COVID-19. Karena itu kesigapan rumah sakit dalam memitigasi pemaparan COVID-19 tidak boleh ditawar-tawar lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.